Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita akan berbicara bagaimana kita membuat lingkungan yang tepat di dalam proses mentoring. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang tepat di dalam proses mentoring untuk mencetak para pemimpin baru, mencetak SDM yang unggul, yang excellent. Nah, di dalam proses mentoring kepemimpinan dimanapun juga, kita perlu menciptakan seseorang atau contoh role model di dalam membangun kepemimpinan, di dalam membangun SDM unggul atau excellent. Nah, di dalam proses menciptakan SDM yang unggul itu kita perlu menggunakan satu akronim, yaitu BEST. BEST. BEST itu artinya B itu believe. Kita berusaha mempercayai mereka. Lalu E, encourage. Kita memberi semangat kepada mereka. Lalu S, sensitivity. Kita peka terhadap mereka. Empati terhadap mereka, memperhatikan mereka. Dan T, touch, memberikan sentuhan. Kita berelasi dengan mereka, menyentuh hati mereka. Nah, ketika kita melakukan akronim BEST ini, believe, encourage, sensitivity, dan trust, mempercayai, menyemangati, kita peka terhadap mereka dan kita menyentuh hati dan jiwa mereka, maka itu mereka akan menjadi pribadi yang sungguh potensinya akan muncul, akan tergali potensinya. Nah, lingkungan yang baik, yang tepat itu memang harus dimulai dulu dari diri kita sebagai mentor. Kita harus mempertanyakan contoh pemimpin yang baik buat diri kita. Itu yang pertama. Jadi kita ajukan pertanyaan seperti ini. Apakah kehidupan orang yang mau kita contohin itu layak untuk diikuti? Ini masalah karakter. Kita pengen ada satu contoh, ya. Dan orang itu berkarakter enggak, baru kita ikuti. Lalu yang kedua, apakah kehidupan orang yang kita mau contohin itu memiliki pengikut enggak? Biasanya pemimpin yang memiliki pengikut layak kita ikuti dan jadi contoh. Lalu apakah kekuatan yang membuat orang yang kita contohin itu? Memang setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Tetapi yang kita contohkan bukan kelemahannya, tetapi kelebihan daripada orang yang mau kita contohin itu. Lalu apakah orang yang mau kita contohin itu menghasilkan pemimpin lainnya? Nah, ini patut kita ikuti. Kalau yang kita contohin itu melahirkan pemimpin-pemimpin lain, itu layak kita ikutin, kita contohin. Apakah kekuatan orang yang kita contohin itu bisa direproduksi? Nah, ini penting, ya, karena tidak semua bisa direproduksi. Contoh misalnya menggambarkan reproduksi, misalnya kalau ada pemain basket profesional, misalnya NBA di Amerika, rata-rata tinggi badannya hampir menjulang tinggi 2 meter. Nah, kalau badan kita cuma 160 cm atau 170 cm, kita nggak bisa mereproduksi. Contohnya seperti itu. Jadi, namun kekuatan-kekuatan itu perlu kita gali. Kelihatannya mungkin awalnya sulit, tetapi bisa dengan usaha dan upaya. Lalu selanjutnya, jika orang yang akan kita contohin itu memang bisa kita reproduksi, apakah ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan? Ini artinya mulai ada langkah-langkah untuk melakukan, bukan hanya sekedar teori saja atau wacana saja. Nah,
Orang-orang yang kita contohin ini bisa saja orang yang hidup di masa lalu, bisa tokoh nasional, presiden, perdana menteri, pemimpin internasional, nasional. Tetapi alangkah baiknya contoh itu adalah dihadirkan masa kini. Dan kalau bisa malah kita yang menjadi contoh itu bagi para generasi penerus kita. Salam mentoring bersama dengan saya, Mr. Sorchan.